Hai Sobat Epic, ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan tentunya menjadi kekhawatiran saat ini. Akibatnya, kita perlu mencari alternatif lain sembari berpikir kreatif demi menemukan peluang pekerjaan. Nah, beberapa profesi yang tak populer ini ternyata menjadi ladang cuan di luar negeri loh guys. Yuk kita simak. Menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan melakukan pekerjaan yang sesedikit mungkin, tentu saja banyak orang memimpikan hal ini. Tetapi menemukan pekerjaan yang tepat tidaklah mudah. Itulah mengapa hari ini kami memperkenalkan 7 profesi yang tak populer tetapi menghasilkan banyak uang. Termasuk di dalam daftar ini yaitu orang-orang yang disewa sebagai tamu pernikahan, juga orang-orang istimewa yang memiliki indera penciuman yang tajam. Kalian juga bisa mengetahui pekerjaan apa yang bahkan bersedia untuk membayar demi sebuah pelukan hangat. Nah, cerita kali ini akan sangat menarik guys. Jadi pantau terus di sini hanya di Story Epic. Oh ya, kalian juga bisa memberitahu kami di kolom komentar seperti apa sih pekerjaan impian kalian. Kami penasaran nih. Sebelumnya mari kita mulai dengan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang positif, tapi sebenarnya bisa sangat membantu banyak orang, yaitu pekerjaan sebagai ethical hacker profesional. Para ethical hacker profesional sebenarnya adalah hacker sungguhan yang dibayar untuk menyerang keamanan suatu perusahaan secara digital. Yang lebih aneh adalah perusahaan-perusahaan itu sendiri yang menyewa para ethical hacker ini demi layanan seperti yang kami sebutkan, yaitu mereka ingin para hacker menginfeksi seluruh sistem mereka dan juga mencuri data. Dengan cara inilah perusahaan bisa menyadari tingkat keamanan server mereka dan juga dari sebagian besar data mereka yang paling berharga. Jika sistem perusahaan itu sendiri tidak dapat menahan serangan-serangan cyber, para ethical hacker selanjutnya dapat menginformasikan kepada para petinggi perusahaan tersebut dan mengekspos semua kerentanan dari sistem mereka. Meskipun para hacker ini sebenarnya dapat dengan mudah mendapatkan uang dengan cara-cara yang ilegal, pekerjaan sebagai ethical hacker sendiri nyatanya mendapatkan bayaran yang sangat tinggi loh Sobat Epic. Perusahaan-perusahaan besar membayar beberapa ratus ribu euro atau sekitar miliaran rupiah untuk serangan-serangan cyber individual. Secara kebetulan, hal ini juga berarti ada semakin banyak hacker yang melakukan pekerjaan mereka secara profesional. Menariknya, dengan adanya tren sebagai ethical hacker, jumlah hacker-hacker ilegal juga agak menurun. Kini kita beralih ke pekerjaan yang bukan tanpa alasan kuat dianggap sebagai salah satu pekerjaan tersulit di dunia. Selaras dengan itu, pekerjaan ini juga mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Profesi yang satu ini terletak di Anjungan Aalborg, tetapi kita tidak berbicara pekerjaan yang ada di atas anjungan, tetapi di bawahnya. Faktanya, pekerjaan sebagai seorang teknisi penyelam boron minyak itu benar-benar ada. Mereka tidak bekerja di darat, melainkan harus bekerja di bawah air pada anjungan pengeboran minyak. Seorang teknisi penyelam boron minyak bertugas untuk mengelas komponen-komponen individual dan menyelam ke kedalaman laut yang ekstrim di lokasi pengeboran, serta selalu bekerja dengan logam berat. Deskripsi pekerjaannya saja secara harafiah menyeratkan bahwa kalian harus tetap tenang bahkan di bawah tekanan air yang ekstrim, dan pekerjaan itu sangatlah sulit. Perairan di sekitar anjungan pengeboran minyak sangat bergejolak dan volume pekerjaan yang tinggi dengan tekanan udara yang tinggi juga dapat membuat tubuh kalian mencapai batas kemampuannya dalam jangka panjang. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kalian harus tinggal jauh dari keluarga dan teman-teman di anjungan pengeboran minyak untuk waktu yang lama, tetapi semua ini dihargai dengan fakta bahwa mereka yang bekerja sebagai teknisi penyelam boron minyak akan mendapatkan gaji yang paling tinggi di antara semua karyawan di anjungan pengeboran minyak tersebut. Sekarang mari kita beralih dari pekerjaan-pekerjaan ini yang semuanya sangat mengesankan dengan gaji yang juga tinggi. Pekerjaan yang telah kami sebutkan tentunya benar-benar dapat kalian lakukan dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan. Sekarang saatnya kita lanjut ke pekerjaan yang tak populer dan sangat aneh, juga sulit untuk dipercaya. Di nomor 7 dari pekerjaan yang tak populer ini berhubungan dengan pernikahan. Bagi banyak orang, pernikahan mereka sendiri adalah salah satu peristiwa terindah dalam hidup. Sangat menyedihkan ketika sebagian besar teman atau keluarga justru tidak dapat hadir. Maka demi memastikan bahwa perayaan pernikahan tersebut tidak gagal, ada sebuah bisnis di Korea Selatan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan tamu pernikahan profesional. Ya, kalian tidak salah dengar. Jika kalian termasuk orang yang tidak memiliki cukup banyak teman di Korea Selatan, kalian dapat menyewa aktor yang akan berpura-pura menjadi teman atau anggota keluarga pada hari pernikahan kalian.
Tidak jarang ada sekitar 30 aktor yang akan berbaur dengan para tamu yang datang dan mereka juga akan mengisi kursi kosong di upacara pernikahan. Para aktor tersebut biasanya adalah mahasiswa yang ingin mendapatkan uang tambahan dengan akting atau bermain peran, bahkan terkadang mereka menghadiri beberapa pernikahan dalam satu hari. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pencari kerja, sebab agensi mematok biaya sekitar 170 euro atau sekitar 2,8 juta rupiah untuk menyewa seorang aktor sebagai tamu undangan. Selain itu, dengan biaya tambahan, para aktor tersebut bahkan bisa memberikan pidato atau menyanyikan lagu. Apa yang terdengar sangat gila bagi kebanyakan orang di Indonesia adalah hal yang biasa bagi kebanyakan orang Korea. Mereka sangat mementingkan suatu acara pernikahan yang sempurna dan ingin menyelamatkan harga diri mereka di depan para tamu undangan yang sebenarnya, sehingga mereka akan merasa malu jika tidak ada cukup banyak teman yang dapat hadir di acara pernikahan mereka. Meskipun begitu, agensi-agensi tersebut tidak hanya menawarkan para aktor sebagai tamu pernikahan, kalian ternyata juga bisa menyewa para aktor dari agensi tersebut untuk berbagai situasi kehidupan lainnya, contohnya sebagai bos palsu hingga anggota keluarga palsu. Meskipun para aktor dapat disewa sebagai tamu undangan untuk memeriahkan perayaan pernikahan di Korea Selatan, namun di nomor 6 ada sebuah agensi di Inggris yang juga menyewakan para pelayat untuk pemakaman. Agensi Random Mourner dari Essex menawarkan para pelayat profesional dan bijaksana dengan biaya sekitar 50 euro per jam atau sekitar 841.000 rupiah per jam. Para pelayat profesional ini bertugas menghadiri pemakaman, berbasa-basi, dan secara meyakinkan bertindak sebagai pelayat dari teman atau anggota keluarga tercinta. Apa yang mungkin sekilas terlihat sebagai suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi ini adalah suatu bentuk dukungan penting bagi banyak orang yang berduka. Mereka yang berduka tentunya ingin memberikan layanan pemakaman yang layak bagi almarhum, tetapi sayangnya banyak tamu tidak selalu memungkinkan untuk hadir. Dalam kasus orang dengan usia yang lebih tua, mungkin hal ini terjadi karena mereka merupakan anggota terakhir dari keluarga atau mereka telah kehilangan kontak dengan lingkaran teman ataupun kerabat mereka. Meskipun begitu, para pelayat yang disewa tidak hanya bertugas untuk duduk mengisi kursi yang kosong, akan tetapi mereka juga mempelajari kisah hidup almarhum secara mendalam dan menawarkan kenyamanan di pemakaman. Meskipun agensi ini baru didirikan pada tahun 2013, namun idenya bukanlah hal yang baru. Bahkan di Mesir kuno, Asia Timur, dan juga berbagai budaya Afrika, para pelayat profesional atau yang disebut lamenters masih dipekerjakan hingga saat ini dan bertugas meratapi almarhum dengan lantang agar dapat memberikan energi yang dibutuhkan bagi almarhum untuk mencapai alam baka. Nomor 3, apakah hidung kalian sering mencium sesuatu yang tidak beres di diri orang lain? Jika iya, maka kami mungkin memiliki pekerjaan yang tepat untuk kalian di nomor 3. Bagaimana dengan pekerjaan seorang pengendus profesional atau disebut juga sniffer? Seorang pengendus profesional bekerja misalnya untuk sebuah perusahaan kosmetik dan bertugas menguji berbagai sampel bau sebagai teknisi laboratorium. Sebagai contoh, ada pengendus yang hanya dipekerjakan untuk menguji bau deodoran. Dan tentu saja deodoran ini harus diuji terlebih dahulu. Berbagai subjek uji coba akan mengoleskan deodoran ke ketiak mereka terlebih dahulu. Subjek uji coba kemudian diharuskan untuk mengenakan handuk sanitasi di bawah ketiak mereka selama sekitar 80 menit. Untuk memastikan bahwa para subjek uji coba ini benar-benar berkeringat, mereka harus menghabiskan waktu di ruang panas, yaitu suatu ruangan yang dipanaskan hingga 38 derajat. Sang pengendus profesional atau sniffer ini kemudian mencium bau dari handuk tersebut dan mengklasifikasikan sampel bau pada skala 1-5. Di mana skala 1 berarti bau keringat yang sangat samar dan skala 5 yaitu bau keringat yang sangat kuat. Namun terkadang para pengendus profesional atau sniffer ini juga diharuskan mengendus secara langsung ketiak orang-orang yang sedang diuji. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kinerja produk deodoran secara langsung pada kulit. Sebelum sebuah deodoran diluncurkan ke pasaran, deodoran tersebut menjalani sekitar 6 tes dari para pengendus profesional seperti itu di pusat penelitian, di samping juga tes-tes lain yang tak terhitung jumlahnya. Di nomor 2, pekerjaan ini membutuhkan seseorang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Ia dialah seorang breakup maker atau pemisah suatu hubungan, dan ternyata jabatan ini benar-benar ada loh guys.
Seorang breakup maker profesional selalu disewa ketika seseorang ingin mengakhiri hubungan mereka, tetapi tidak berani untuk menyampaikan kabar buruk itu kepada pasangan mereka sendiri. Uniknya, agensi yang menawarkan jasa ini tidak hanya ditemukan di Amerika Serikat atau Asia, sebab agensi perantara breakup maker profesional ini dapat juga ditemukan di Berlin, Jerman, atau Wina, Austria. Pelanggan agensi tersebut dapat memilih apakah mereka ingin mengakhiri hubungan dengan pasangan mereka melalui telepon, email, atau pos. Layanan semacam ini mempunyai harga yang lumayan loh guys, berkisar antara 30 hingga 65 euro atau sekitar 504.000 hingga 1 juta rupiah. Namun jika kalian lebih menyukai pendekatan yang lebih personal, kalian juga dapat menyewa seorang breakup consultant untuk mengakhiri hubungan cinta melalui sebuah pertemuan tatap muka. Seorang breakup consultant dari Wina itu mematok biaya 390 euro atau sebanyak 6,5 juta rupiah untuk layanan ini, di mana biaya tersebut sudah termasuk sebungkus coklat, sebotol sampahnya, dan voucher gratis ke Biro Jodoh. Di nomor 1, kami memiliki pekerjaan yang menawarkan layanan yang sangat istimewa. Siapapun yang tertarik dengan pekerjaan ini harus memenuhi 2 kriteria penting. Mereka harus peka terhadap perasaan orang lain, dan pada saat yang sama, mereka juga tidak mempunyai pantangan apapun. Bagaimanapun juga, mereka akan bertanggung jawab atas momen yang sangat penting. Sebagai seorang agen The Flowering profesional, mereka bertanggung jawab atas pengalaman hubungan seksual pertama dari klien mereka. Iya, kalian gak salah dengar. Klien mereka biasanya merupakan para pria atau wanita yang belum pernah berhubungan intim. Mereka yang bekerja sebagai ladies escort dan juga male escort berspesialisasi dalam ritual The Flowering ini. Waktu minimum pemesanan untuk layanan ini adalah 3 jam. Layanan ini tersedia dengan harga 950 euro, sekitar 15 juta rupiah sudah termasuk minuman serta hubungan intim yang sebenarnya. Dengan harga 2.350 euro, yaitu sebanyak 39 juta rupiah, agen The Flowering pertama-tama akan makan malam dengan klien mereka dan kemudian menghabiskan sepanjang malam bersama. Uniknya lagi, para ladies escort dan male escort yang berspesialisasi dalam layanan spesial ini telah dilatih secara khusus sebelumnya dan dikatakan memiliki empati yang tinggi. Misalnya saja, mereka diharuskan untuk dapat merespon dengan baik jika klien mereka merasa gugup atau kurang nyaman. Nah Sobat Epic, sekian untuk video kami kali ini. Beritahu kami di kolom komentar profesi manakah yang paling cocok untuk kalian nih. Juga seperti apa pekerjaan impian kalian. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya jika kalian menikmati story epic kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, hanya di Story Epic.